Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jemput Bola. Yaitu gak ada podcast, ya adanya di reguler B. Ya, spesial kupas tuntas jurusan nih. Saya bersama eh, narasumber yang lumayan lah. Lumayan apa ini? Ya, kemarin udah kontak-kontak, alhamdulillah udah dapat nomornya, udah bisa ketemu di podcast hari ini ya Pak, malam minggu ini di jam-jam sibuk aslinya ini. Ya, ini saya podcast bersama mbaknya, mohon maaf, perkenalkan untuk sobat reguler biar tahu, tak kenal maka tak Sayang, oke. sayang, Mbak. Ya, monggo. Oke, sebelumnya Agak mendekat. perkenalkan nama saya Nanda. Saya dari jurusan tidak apa yo. Saya dari akuntansi ya. Saya dari akuntansi dan di sini dipanggil sama masnya nih. Manggilnya apa ini, Mas? Mas aja. Oh, Mas aja gitu ya. Sama masnya untuk ayolah boleh sekali-kali kita buat konten lah gitu. Oke. Sharing-sharing lah. Sharing gitu ya, boleh nggak apa. Terus sih Mas, jangan tanya umur, jangan tanya udah punya gebetan atau belum, jangan tanya itu semua Mas. Ini pertanyaannya ya seputar kuliah-kuliah aja, nggak sampai-sampai Oke, ke oke. ranah-ranah yang lain, nggak? Oke. Itu lebih privasi. Lebih ke privasi sih. Ini dari pertanyaan yang udah aku siapin buat mbaknya, kakaknya. Satu yaitu tips nih masuk jurusannya kakak. Ini jurusannya apa tadi? Akuntansi ya kak? Iya. Masuk di jurusan akuntansi, tipsnya dan saran-sarannya buat adik-adik yang baru lulus lah ini mau masuk ke jurusan akuntansi, apa yang harus dipersiapkan, tips-tips lah buat teman-teman semua reguler B. Monggo, Mbak. Oke. Jadi kalau ditanya tipsnya masuk jurusan akuntansi itu kayak gimana gitu. Itu kan kadang itu tergantung universitasnya, fakultas masing-masing gitulah ya. Tapi kalau lebih bisa nyaranin sih sebenarnya sesuai peminatan dari teman-teman semua aja sih. Manggilnya apa? Sobat ya? Sobat. Oh, ya. Tadi tergantung dari sobat-sobat sendiri nih ya, mau masuknya di jurusan apa gitu. Kalau minta disaranin masuk akuntansi enak atau tidak gitu, tipsnya gimana gitu kan. Lebih dibuat itu aja sih, enjoy aja sih, sesuai peminatan kamu aja. Kalau misal kamu suka hitung-hitungan, silakan, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka juga jangan dipaksakan kayak gitu. Yang penting jangan sampai di tengah perjalanan perkuliahan gitu kan bilang aduh aku salah jurusan. Aduh, itu jangan sampai lah ya. Biasanya semua kayak mahasiswa dari paling kerasa kalau ngomong saya salah jurusan. Ya. Biasanya semester 4, semester 5 biasanya. Aduh, semester saya banget itu Mas. Ya gimana ya, kalau bicara soal hal tersebut ya wajar lah ya Mas ya, namanya orang kayak ibaratnya orang pacaran lah ya, kayak gitu, kayak kelapa-kelapaan gitu, akhirnya berasa kayak aduh kayaknya nggak masuk deh kayak gitu. Tapi kalau kita mau jalaninnya sampai akhir gitu kan, sampai akhir mau kita tetap ya, namanya kita kalau mau cuma ngeluh aja mah kagak bisa kelar gitu kan Mas. Tapi terus kita berusaha, terus ikhtiar, mau belajar, cari relasi juga yang banyak ya teman-teman juga kan. Jadi itu juga berpengaruh juga dalam perkuliahan sebenarnya kayak gitu sih Mas. Itu tadi nggak ada tips-tipsnya buat tadi ada makul apa yang condong Oh ke iya, makulnya sih lebih kebanyakan pokoknya hitung-hitungan pasti ada. Matematikanya sih tidak terlalu Mas sebenarnya, tapi lebih kayak ke pengantar akuntansi, harus paham banget tuh, setidaknya pengantar akuntansi tuh paham banget. Terus kalau untuk saat ini di jurusan aku sendiri di semester ini tuh kayak ada akuntansi keuangan kayak gitu-gitu, juga akuntansi manajemen juga ada. Tapi tidak memungkiri ya teman-teman juga ya, dari semester awal itu pastinya ada beberapa mata kuliah yang memang diwajibkan seperti bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, PAI juga itu kan ya, tergantung sih ya, tergantung agamanya juga sih. Yang terpenting itu biasanya ya pengantar akuntansi sih Mas, terus akuntansi manajemen dan lain sebagainya sih. Berarti gini Pak, syaratnya berarti harus menguasai tadi apa, harus condong di jurusan IPS Mbak, jurusan IPA, IPS
Kalau IPA kan fleksibel mau Iya, masuk jurusan iya, apa aja. Kalau anak IPS nih, Mbak. nggak harus sih. Oh, Mbaknya dulu. Dari IPS sebenarnya. Oh, IPS. Iya. Tapi ada dulu ada makul akuntansi kan ada kayak. Ada. Tapi itu dulu emang passionnya sebenarnya nggak di akuntansi gitu kan Mas. Emang ada apa ya, pengen masuk akuntansi itu ada sebab akibatnya gitu kan ya, akhirnya sekarang di akuntansi. Tapi dulu tuh waktu pelajaran akuntansi sendiri ya di SMA itu kadang aku tinggal tidur sebenarnya. Jadi kayak agak lucu aja sekarang masuk akuntansi harus benar-benar belajar gitu kan, harus benar-benar belajar dari awal gitu ibaratnya. Tapi emang agak sedikit beda gitu Mas. Ya hampir ada beberapa korelasi cuma agak beda aja gitu. Berarti tadi tipsnya buat para maba ini yang mau masuk berarti harus menguasai menghitung nih, Pak ya. Ya, setidaknya lah paling singkatnya setidaknya tuh tahu tentang pengantar akuntansi. Itu aja sih. Kalau menurutku, Mas. Tapi nggak tahu kalau menurut mereka. Aduh, angkat tangan deh. Ya, ini kembali ke pertanyaan kembali nih, Pak. Oke, Pertanyaan oke. kedua nih, Pak. Boleh, Mas. Suka dukanya ini, Pak. Biasanya nih suka duka masuk jurusan akuntansi, suka dukanya. Oke. Kalau sukanya sih relasinya banyak, itu pasti. Terus nanti jenjang pekerjaannya juga enak gitu karena emang saat ini beberapa tahun ini akuntansi memang banyak sekali pekerjaan yang membuka gitu kan Mas. Kalau dukanya ya kita harus belajar membalancekan sesuatu hal yang ibaratnya kalau bahasanya anak akuntansi sekarang itu kita menghitung uang goib. Menghitung uang goib Mas, jadi kayak agak horor sih sebenarnya kalau misal kita bicara soal tersebut. Tapi yang terpenting itu maupun suka maupun duka yang penting kita jalanin aja gitu. Itu ada uang goib, saham-saham ada, Pak? Ilmu Ada, saham nanti ada. pasti dipelajari, masih akan dipelajari nantinya entah itu di semester berapa, tapi udah sih beberapa di semester kemarin, di semester aku tuh udah di spill sebenarnya. Berarti nggak jauh-jauh dari urusan duit nih, Pak. Iya, bener banget. Iya, masalah duit juga bisa. Tapi nanti kalau udah semester agak kesini gitu, semester tua gitu kan Mas, nanti akan ada itu sih kayak penjurusannya lagi. Lebih Akuntansi. kefokusan. Sama-sama jurusan aku juga nanti paling kefokusan antara semester 6, 7, 8. Iya, Akhir-akhir. bener-bener. Kalau sekarang sih belum sih. Tapi udah dirambu-rambu sama dosen. Ayo kamu masuk apa gitu, udah dirambu-rambu. Tapi Mbaknya kira-kira kefokusannya di mana? Kalau sampai sekarang ditanya fokusnya mau di mana tuh belum kepikiran Mas, masih kayak labil. Masih sering berubah-berubah gitu, jadi belum tahu sih nanti kedepannya kayak gimana, masih nyari-nyari dulu sih info-info sama kakak tingkat gitu biasanya. Kayak gitu sih. Lanjut pertanyaan kembali, Pak. Boleh. Banyak nih pertanyaan nih. Aduh, pusing ini. Pertanyaan ketiga ini. Ini lebih ke keseharian kakaknya, keseharian di kuliah. Bahas-bahas lah seputar kuliah kakak dari awal bangun tidur sampai mau pulang, aktivitas di perkuliahan lah. Oke. Jadi kayak kalau di salah satu sosial media kayak day in my life gitu diceritain gitu ya. Oke. Kalau keseharian sih, kalau aku kan anak kos ya Mas, anak kos. Itu ya paling pagi bangun, sholat gitu kan, langsung prepare. Kalau kasur enggak ngajakin tidur lagi sih langsung bisa beraktivitas ya Mas ya. Beraktivitas terus karena emang kadang ada kuliah pagi, fleksibel sih lebih kalau makan gitu, lebih prefernya aku itu beli aja, tapi makannya nggak terus di pas jam 8 atau jam 9, nggak, paling nanti jam 10 jam 11 ya gitu. Terus nanti kuliah, tergantung ya kuliah ya Mas ya, dan sekarang pun sambil part time kerja kan, jadi Lumayan nih, Pak. Oh. Dapat uang jajan sendiri. Iya, alhamdulillah Bisa lah. buat beli skincare sendiri. Oh iya, alhamdulillah gitu kan Mas. Agak ada part time-nya, jadi bagi waktu juga sama part time tersebut karena emang part time-nya itu sudah dijadwalkan sama atasan ya. Jadi emang bener-bener harus bener-bener bagi waktunya di situ sih Mas. Tapi untuk alhamdulillah untuk perkuliahan lancar-lancar aja sih. Tidak tabrakan gitu, Pak? Sempet
ada beberapa kali tabrakan gitu. Oh. Terus yang penting tuh mau bilang aja sih sama atasan kita ataupun sama dosen, sama teman-teman ya, kayak bilang nanti bantu ya kalau ada tugas kasih tahu gitu. Sama atasan juga, waduh mas ini kalau ada jam kuliah gitu ya, bilang oh ya nggak apa-apa gitu. Kalau masih kuliah sih masih dimaklumi lah. Ini gitu sih. Tadi aktivitas mbaknya, tapi mbaknya ikut organisasi juga, Ikut. HMJ, BEM atau Untuk saat ini masih di HMJ. HMJ? Iya, himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya, akuntansi. Gak mungkin di manajemen mas. Nanti malah diusir. Kalau organisasi di luar kampus, eksternal kampus, Ada sih, pasti ada. Karena gini, kalau bisa saran ke teman-teman juga nih ya, sobat nih ya, sobat ya, manggilnya sobat. Jadi jangan hanya mencari ilmu itu di dalam aja gitu, ataupun di pendidikan kita aja gitu, mau di akuntansi, manajemen, ataupun di teknik sendiri gitu kan mas. Tapi juga di eksternal kita yang lain, mungkin dengan ikut organisasi di luar, ataupun ikut seminar, ataupun ikut event-event lah, event-event di luar juga itu berpengaruh juga dalam kedepannya kita gitu. Karena emang kita tidak bisa untuk saat ini kan persaingan persaingan pekerjaan kan banyak sekali ya mas. Kalau kita hanya mengandalkan ijazah kita, kata dosenku gitu mas, kalau kita hanya mengandalkan ijazah kita, pendidikan kita, ya mau seapapun kita tetap baliknya ke situ-situ aja gitu. Tapi kalau kita punya soft skill, punya apa sih namanya kemampuan lah ya, nantinya kita juga akan bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin yang kayak gak mungkin kita dapatkan, pasti kita dapatkan gitu. Paling relasi itu ya, relasi ya, relasi, terutama relasi itu sih mas. Relasi berarti nggak harus menunggu kita kuliah formal, buku-buku. Iya, nggak harus. Kayak soft skillnya juga digali, sama relasi harus dapat relasi ini. Harusnya penting ya. Sangat-sangat penting relasi. Pengaruh banget sih sebenarnya mas, lumayan lah. Sama apa lagi mas? Apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi nih. Pastinya buat penutup, tapi aku mau tanya lebih. Oh ya, boleh. Ke aktivitas tadi kan kurang komplit rasanya. Di aktivitas di kampus kakaknya itu ngapain aja sih? Ada kayak tiap hari ada kayak apa aktivitas apa gitu? Ngurusin atau di label kampus gitu Mbak? Ada sih sebenarnya. Harus bongkar tentang kegiatan organisasi nih. Udah tadi organisasi sudah, tapi kayak apa ya? Aktivitas lain ya. Selain itulah. Boleh. Kalau aku sendiri sih paling ya di organisasi, di pekerjaan part time-ku itu. Terus apa ya mas ya, mungkin kalau misal dapet job di luar gitu kan, sambil ya nambah uang lah jobnya, tapi nggak aneh-aneh loh mas ya. Ini masih di ranah itu loh ya, ranah yang masih aman, ranah aman ya. Oke, ranah arah-arahnya nggak positif nih Mbak ya? Iya, positif, ranah aman, positif. Itu juga kadang dari kamu sendiri dapat mandat gitu, dari dosen-dosen dimintai tolong untuk ya paling moderator, MC kayak gitu-gitu sih mas sebenarnya. Ya mungkin part time-nya ya juga nggak jauh-jauh lah dari mic gitu lah. Jadi MC juga Mbak? MC ya. Terus radio, kata-katanya dari anak-anak setauku lah itu radio ya. Iya. Cara radio juga MC. Iya mas. Itu aja Mbak? Ya MC, radio, moderator. Berarti kemampuan public speakingnya lumayan bagus nih Mbak ya? Kalau kadang tuh banyak yang bilang, kadang gimana sih caranya public speaking gitu. Kok jadi kita nyampe public speaking nggak apa-apa mas ya, sharing dikit. Kenapa sih kok bisa public speaking, terus kok bisa sih sampai di titik ini gitu, kok bisa sih di radio, banyak banget yang bilang kayak gitu mas ya. Sampai kadang aku bingung sendiri ya harus jawabnya apa gitu. Yang paling penting tuh ya teman-teman semua nih, yang penting tuh teman-teman sobat, aduh terbiasa teman-teman ini. Jadi buat sobat semua nih ya,
yang terpenting tuh dalam public speaking, yang penting mau bicara aja gitu, mau bicara, baru nanti kita mulai banyak membaca, banyak relasi juga berpengaruh itu mas, banyak menonton tontonan yang perlu kita tonton gitu ya, jangan ya kayak ibaratnya anak kuliahan kayak kupu-kupu gitu loh mas, kayak kuliah pulang enggak ya, juga kita banyak-banyak membaca, banyak relasi, banyak bercengkrama dengan orang-orang yang mungkin yang apa ya, yang kayak ibaratnya gimana sih, kayak orang yang lebih dewasa dari kita gitu. Kayak di kampus sendiri itu alhamdulillahnya dari semester awal itu sudah dikenalkan dengan orang-orang yang sudah di bidangnya gitu. Kadang aku dulu sampai mikir gini mas, emang aku bisa ya di public speaking, emang aku bisa ya kayak ikut Rana di MC kayak Tapi gitu. dulu dari SMA ada bakat kayak gitu? Malah nggak ada mas. Nggak ada, baru Sem- muncul di kuliah ini, Mbak. Iya, kalau bakatnya dulu lebih kayak ke karena itu ya, mungkin lebih ke MC-nya itu kayak protokoler gitu loh mas, protokoler upacara. Tapi untuk Pengajian, Mbak, pengajian. pengajian juga dulu lucu ini mas, pernah awal-awal gitu ya. Cerita dikit ya mas ya, cerita dikit ya. Dulu tuh awal-awal waktu ada seleksi, kayak seleksi di kampus gitu kan, untuk jadi MC wisuda gitu kan. Dulu tuh awal-awal aku masih pakai logat yang MC-nya pengajian. Sama itu sampai gini, aduh dah kamu itu terlalu terlalu kayak ibu-ibu pengajian banget nih gitu. Hah, emang ya, kayak jadi kayak nadanya lenggok-lenggoknya itu masih itu, tapi Cengkok-cengkoknya gitu. bener banget mas. Tapi alhamdulillah sekarang sih sering dilatih terus, dikoreksi terus, ya masih tetap belajar mas, masih tetap belajar. Di apa kayak minta saran dari yang senior juga kayak gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang dilancarkan gitu ya ya sobat ya, aduh teman terus ya. Semuanya dilancarkan, yang terpenting itu kita mau belajar, mau mencoba gitu. Jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang memang dari sobat sendiri tuh belum pernah coba gitu. Jangan pernah takut gagal juga mas, yang terpenting itu jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba keluar dari zona nyaman. Itu sih mas kalau menurutku. Berarti menurut saya ini mbaknya udah paket komplit ini, Mbak. Wih. Nanti kalau udah masuk di ranah pekerjaan, Iya. biasanya kan mahasiswa terkendala tadi soft skillnya, dia pinter tapi nggak bisa mengutarakan suaranya, Iya. soft skillnya kurang, Iya. kurang sosialisasi juga nggak ada, cuma kutu buku aja lah gitu, Pak. Nggak ada kayak tempat mereka untuk belajar. Padahal aslinya kita masuk di perkuliahan ada wadah untuk mengeksplor diri kita lebih. Iya banyak Jauh. sebenarnya, banyak banget. Yang terpenting tuh kayak kembali lagi ke diri kita sih mas. Kalau misal kita bicara masalah perkuliahan ataupun masalah soft skill ataupun masalah pengetahuan dan sebagainya, itu kembali lagi ke diri kita gitu. Kita mau belajar atau enggak, kita mau mencoba atau enggak, kita mau keluar dari zona nyaman kita atau enggak gitu kan. Jadi kalau misal pun kita mau mencobanya, setidaknya bicara di depan kelas aja deh gitu loh, depan kelas aja mengutarakan isi hati gitu, isi hati kalau aku tuh tahu sebenarnya tentang ini gitu loh. Ya itu udah lebih dari hebat gitu. Dan yang terpenting nih mas ya, yang terpenting itu Penting penting nih ya sobat ya. Yang terpenting kamu jangan sampai merasa insecure. Ubah insecuremu menjadi bersyukur. Introvert harus Introvert, dihilangin tuh, Pak. iya, sebenarnya introvert itu kan hanya sebuah sifat dia ya mas ya. Dia tuh juga bisa mengekspresikan gitu, mengekspresikan dirinya dengan mungkin kalau dia lebih pendiam ataupun apalah itulah ya, dia bisa menulis, dia membuat buku gitu. Ya sesekali membuat sebuah seminar tuh juga bisa. Gitu mas sebenarnya. Kalau menurutku tuh kadang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri kita lah. Iya. Ini tadi udah pengalaman kakaknya dari awal masuk, suka dukanya, terus aktivitas keseharian di kampus, MC, terus di radio Univ juga, dan banyaklah pengalamannya. Ini ada terakhir nih, ada lagi. Closing statement. Ini masuk di pertanyaan pertama tadi. Iya. Pesannya lah buat para sobat maba yang mau masuk, kakaknya boleh. Oke.
masuk di akuntansi gitu Heeh. ya. Oke. Jadi bingung kadang nggak sih itu. Oke, buat sobat maba semua nih yang pengen masuk di jurusan akuntansi, jangan pernah merasa takut untuk masuk akuntansi, walaupun banyak sekali sekarang yang bilang akuntansi A B C D gitu ya, jangan disebutin lah. Tadi takut gak jadi masuk akuntansi. Yang terpenting kalau misal itu sudah masuk passion dari sobat maba semua, masuk aja gitu. Karena di situ kita tidak hanya diajarkan tentang hitung menghitung ataupun kita tertekan di dalamnya, bukan, tapi ambil sisi positifnya juga. Mungkin kita dengan akuntansi itu sebenarnya jenjang pekerjaan tuh banyak banget mas, akhir-akhir Contohnya, banyak Mbak? banget. Contohnya nih, aduh ada Biasanya di kalau yang mau masuk kuliah terus wah nanti aku mau kerja di mana nanti Oke, setelah oke. lulus terus gajinya berapa, Oke. itu biasanya pertanyaan yang sering. Sering banget Heeh. itu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang itu pekerjaan itu tidak melulu tentang kamu jurusan apa dan IP kamu berapa, dari kampus apa, dan akreditasi berapa, apa gitu kan. Nah, yang terpenting kalau misal kamu sudah diberi kesempatan untuk berkuliah di akuntansi gitu, biasanya kalau masuk paling biasanya ke perbankan. Ada mata kuliah auditing, biasanya jadi auditor gitu, terus jadi kayak menjadi salah satu di akuntan publik kayak gitu-gitu mas. Untuk masalah gaji lumayan lah. tergantung dari sobat Perusahaannya. maba semua. Ya, perusahaan juga berpengaruh, dan itu juga yang terpenting tuh kalau menurutku bekerja pertama kali tuh jangan passionnya untuk ke gajinya, tapi lebih ke ibadahnya kita. Insya Allah kalau misal pun kita nantinya ibadah, kita niatkan untuk beribadah, kita meniatkan untuk ya benar-benar kita juga menggali ilmunya di situ juga, insya Allah hal-hal baik dan sesuatu hal yang kita inginkan pasti akan terkabulkan. Karena aku percaya mas, dari dulu tuh aku percaya Allah itu akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Seperti itu sih. Sangat. Ya, ini ada perbincangan komplit nih. Iya. Aduh. Dari awal masuk kuliah, pengalaman kesan dan tadi ada soft skill-nya juga. Komplit lah, ini paket komplit yang mau masuk ke jurusan akuntansi. Akuntansi ya. Akuntansi ya. Ini berhubungan dengan uang dan uang. Terima kasih buat sobat reguler B semua sudah menonton video ini sampai akhir. Yang semoga bermanfaat buat sobat reguler B. Terima kasih buat mbaknya sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Ya, waktu-waktu sibuk malam minggu ini. Aduh. Mohon maaf saya menyita waktu malam minggu mbaknya untuk datang di podcast reguler Nggak ini. apa-apa, Mas. Menyenangkan sekali. Ya, gitulah perbincangan diskusi dan pengalamannya dari mbaknya dan sobat reguler B yang mau masuk di jurusan akuntansi. Cocok nih buat semua. Terima kasih ya Mbak, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nih like, comment, dan subscribe channel ini, semoga lebih baik dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong ini di mana kak? Ini di mana? Oh ini di Cafe Jos, iya Mbak ya. Cafe Jos ya. Cafe Jos di daerah Gunung Pati, yaitu di sekitaran kampus Universitas Negeri Semarang, itu di Patemon ini Mbak. Cafe langganan saya nih, Cafe Jos. Ya mau langganan ya Mas ya. langganan kalau sama teman-teman nongkrong itu di sini. Oke. Oke. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton.